Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bersiap? Berdiri salam. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak makan dari pagi? Tidak. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan mencoba mencek dulu keberadaan kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, semoga pembelajaran kita sukses dan dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya lagu Indonesia Raya. Teman-teman, silakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu akan mencek kehadiran kalian. Anis Maisara, Hadir. Dina Mariatun, Hadir Pak. Lisni. Hadir, Pak. Jadi sebelum kita masuk selanjutnya, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak Bapak untuk mengingatkan pelajaran minggu yang lalu. Apakah anak-anak masih ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, silakan. Materi sebelumnya yaitu beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang berisi wahyu kepada nabi dan rasul. Kitab tersebut diturunkan kepada mereka untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, beri aplaus kepada kawan-kawan. Kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menceritakan ulang sedikit? Pak, bahwasanya
Setiap manusia itu memiliki keimanan masing-masing. Seperti kita umat Islam, bahwasanya kita diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi segala larangannya dan akan mematuhi segala perintahnya. Oke, berikan aplaus kepada Allah. Selanjutnya, coba perhatikan di papan tulis ya. Oke, anak-anak kalian semua, tolong diperhatikan ke papan tulis ya. Jadi di sini ada dua bab pertanyaan. Yang pertama, mengapa topik etos kerja itu penting bagi kalian? Ya Pak, Silakan. bahwasanya topik etos kerja itu penting bagi kita, terutama bagi pelajar. Ketika pelajar itu memiliki satu motivasi, maka dia akan terus semangat untuk mencari ilmu, kemudian membuka peluang dia untuk sukses pada depan. Karena di masa kita belajar sekarang, banyak hal-hal yang menggoda kita sehingga kita malas untuk belajar. Terima kasih. Oke, berikan aplaus kepada Allah. Selanjutnya masuk kita ke pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua, apakah Anda tahu ciri-ciri menjadi orang sukses itu? Terampil, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, punya mimpi besar, terus mengasah diri, bekerja keras, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tolong lagi diperhatikan di papan tulis. Di situ tertera, apakah kamu mengetahui definisi kompetisi? Pak, kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu atau antara beberapa kelompok untuk mengembangkan objek. Selanjutnya, apakah kamu mengetahui definisi atas kerja? Kerja adalah semangat, hebat, dan dedikasi yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Oke, melalui modul pembelajaran berbasis proses ini, peserta ini mampu pertama menganalisis Quran surat At-Taubah ayat 65 tentang etos kerja. Kemudian menyatakan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 tentang etos kerja. Kalau kita Al-Qurannya, tolong dibaca Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang masalah etos kerja. Dan sekaligus menyatakan pesan-pesannya yang terkandung di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Bapak berikan waktu 5 menit ya, belajar sekarang. Oke. Kalau sudah, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Bapak harus berikan sebanyak 4 kelompok ya. Ya tolong disusun rapi-rapi sebanyak 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seterusnya kelompok 4. Sekarang Bapak akan membagikan lembaran LKPD kepada kalian. Tolong dikerjakan dan dianalisa gambar yang ada di dalam lembaran ini ya.
Oke, dari anak Bapak sudah bisa? Sudah, Pak. Kelompok 2 gimana? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah siap semua, coba kita dengarkan dari kelompok 1 untuk mempresentasi dari hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini Putri Lastari sebagai moderator dan di sebelah kanan saya Dina Mariatun, Isni Maisara. Anis Maisara. Adina Heriwan. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh teman kita Dina Mariatun. Baiklah teman-teman, pada gambar tersebut bisa kita lihat orang yang sedang bermalas-malasan. Ia menghabiskan waktunya sehari-hari hanya untuk makan, minum, tidur, dan bermain game. Ini salah satu hal yang tidak bisa kita contoh, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Seharusnya aktivitas kita tidak hanya untuk makan, minum, main game, dan tidur saja, karena itu dapat merusak konsentrasi dalam belajar. Seperti yang dijelaskan pada surah At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan padamu. Zat yang telah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberikan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin mempunyai pertanyaan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang topik hari ini. Sebab pertanyaan saya yaitu bagaimana upaya kita untuk mengatasi sifat malas tersebut. Terima kasih. Oke, kita Baik, terima kasih teman kami Sarah telah memberi pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaannya. Banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paksakan diri untuk beribadah meskipun dalam keadaan malas. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Carilah lingkungan yang baik dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana bisa diterima? Oke. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengar paparan dari kelompok 1. Sekarang kita berikan semangat kepada kelompok masing-masing. Tapi di antaranya ini yang paling menonjol adalah kelompok 1. Berikan semangat. Kira-kira selesai kita mempelajari bagian kelompok tadi, di antara pelajaran kita ini sebelum kita akhiri, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Kesimpulan dari atas kerja adalah pentingnya kita bekerja keras dan terdedikasi dalam menjalankan tugas.
Sebagai seorang muslimin, etos kerja bukan hanya sebagai profesionalisme dan produktivitas dan merupakan sebagai meditasi dan sebagai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, dan katakanlah bekerja keraslah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan maka kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui data yang nyata, dan akan ditambahkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak bapak semua, gimana hasil pelajaran kita hari ini tentang masalah etos kerja? Oke, ada yang bertanya? Setelah tadi kita mempresentasikan kelompok pelajaran kita tentang masalah etos kerja, kira-kira anak bapak semua bisa memahaminya? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang bertanya tentang lagi masalah ini? Tidak. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kepada kalian betapa pentingnya kita mempelajari tentang masalah etos kerja ini. Berdasarkan tadi firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ayat 48 dan surat At-Taubah 105. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, baik itu individu maupun kerja kelompok. Kemudian dikerjakan di rumah ya. Di rumah. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kepada anak Bapak semua tentang pelajaran kita selanjutnya ataupun minggu depan tentang masalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita minggu yang akan datang tentang masalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jangan lupa belajar di rumah dan memperbaikinya ya. Sampai dengan selesai. Oke, mungkin cuma sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang masalah etos kerja. Bapak tutup dengan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.